Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frederick Babo, NIM 2019-510001, Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik dari Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi wujud zat, kinetika teori gas, dan larutan. Terlebih dahulu kita membahas tentang wujud zat. Apa itu zat? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, zat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh zat padat yang sering kita temukan adalah meja dan kursi. Contoh zat cair adalah air dan minyak. Sementara contoh zat gas adalah oksigen dan nitrogen. Ketiga wujud tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, wujud dari zat padat. Zat padat itu sendiri memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda dengan zat lainnya. Yang pertama, memiliki bentuk dan volumenya selalu tetap. Susunan partikelnya teratur dan sangat berdekatan. Partikel tidak dapat bergerak bebas, dan gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat kuat. Zat cair. Zat cair memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yakni bentuk dan volumenya selalu berubah-ubah mengikuti wadah dan ruangnya. Susunan partikelnya tidak teratur dan jarak antara partikelnya sangat berjauhan. Gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah, sedangkan pergerakan antar partikelnya sangat cepat. Perubahan wujud zat. Apakah zat padat akan tetap menjadi padat? Zat cair tetap menjadi cair dan zat gas akan tetap menjadi gas? Jawabannya adalah tidak. Ternyata ketiga zat tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Zat padat dapat berubah wujud menjadi zat cair atau zat gas. Zat cair dapat berubah wujud menjadi zat padat atau gas. Begitu pula zat gas yang dapat berubah wujud menjadi zat padat ataupun zat cair. Proses perubahan wujud zat tersebut memiliki sebutannya masing-masing. Wujud. Zat padat yang berubah wujud menjadi zat cair disebut mencair. Contohnya adalah mentega. Yang termaksud zat padat jika dipanaskan akan mencair menjadi zat cair. Perubahan zat padat menjadi zat cair ini membutuhkan energi panas sehingga partikel di dalam zat tersebut menjadi berjauhan. Perubahan wujud zat dari yang partikelnya lebih berdekatan menjadi lebih renggang ini menyerap kalor. Sebaliknya, zat cair yang berubah wujud menjadi zat padat disebut membeku. Contohnya adalah air yang kita simpan di lemari es hingga menjadi es batu. Perubahan zat cair menjadi zat padat ini diperoleh dengan membuang energi panas sehingga partikel akan menjadi berdekatan. Perubahan wujud zat dari yang partikelnya lebih renggang menjadi lebih berdekatan ini melepaskan kalor. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan yang dapat menghasilkan zat baru. Misalnya, ketika kayu dibakar. Nah, arang dari kayu yang dibakar tersebut menghasilkan suatu zat baru, sehingga disebut dengan perubahan kimia. Bisa kita lihat gambar partikel dari zat padat, zat cair, dan zat gas, di mana zat padat partikelnya rapat dan teratur. Gaya tarik-menarik antara partikelnya kuat. Gerak partikelnya sangat terbatas dan bentuk serta volumenya tetap.
Zat cair, susunan partikelnya kurang rapat dan kurang teratur. Gaya tarik-menarik antara partikelnya agak lemah. Gerak partikelnya terbatas, sedangkan bentuknya menyesuaikan wadah dan volumenya tetap. Sedangkan gas memiliki susunan partikelnya longgar dan tidak teratur. Gerakan partikelnya bebas, bentuknya berubah, dan volumenya berubah. Yang berikut, kinetika teori gas. Kinetika teori gas atau teori kinetik gas menjelaskan mengenai sifat-sifat gas ideal secara teoritis. Berdasarkan teori kinetik gas, gas terbentuk dari molekul-molekul gas yang bergerak secara acak dengan arah gerak konstan. Molekul gas bergerak dengan kecepatan tinggi dan saling bertubrukan dengan molekul lainnya, dan juga dengan dinding secara terus-menerus. Teori kinetik gas merupakan teori pertama yang menjelaskan tekanan gas berdasarkan tubrukan molekul-molekul, bukan berdasarkan gaya statik yang menyebabkan molekul menjauh satu sama lain. Teori kinetik gas juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul di dalam gas dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul tersebut. Gas terbentuk dari molekul-molekul gas yang bergerak secara konstan dan acak. Molekul bergerak secara lurus hingga bertubrukan dengan molekul lainnya atau dengan dinding. Molekul dianggap titik bermassa yang tidak memiliki volume. Volume berukuran sangat kecil dibandingkan dengan jarak antar molekul, maka pada gas ideal ukuran molekul diabaikan. Tidak terdapat gaya molekul yang bekerja, tidak ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar molekul. Tekanan gas disebabkan karena tubrukan molekul-molekul gas. Tidak ada energi yang hilang atau terbentuk karena tubrukan. Waktu terjadinya tubrukan diabaikan dibandingkan dengan waktu antara tubrukan. Energi kinetik gas merupakan sebuah pengukuran yang berdasarkan temperatur gas dalam Kelvin. Setiap molekul-molekul gas memiliki kecepatan yang berbeda-beda, akan tetapi temperatur dan energi kinetik gas tersebut diukur berdasarkan kecepatan rata-rata molekul tersebut. Energi kinetik rata-rata molekul gas sebanding dengan temperaturnya. Semakin meningkat temperaturnya, maka kecepatan gerak molekul-molekul gas juga semakin meningkat. Semua gas pada temperatur yang ditentukan memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Molekul gas yang lebih ringan akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan molekul gas yang lebih ringan. Nah, contoh teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita merebus air. Pernahkah kita memperhatikan saat kita merebus air dengan menggunakan teko? Saat awal dinyalakan, terlihat air masih dalam keadaan diam. Setelah mendidih, air akan terlihat seperti gelembung. Itu disebabkan saat awal air atau partikel air masih dalam keadaan stabil dan belum mengalami perpindahan panas. Akan tetapi saat mendidih, partikel air mulai bergerak lebih cepat karena akibat dari panas yang merambat dari kompor sampai ke partikel air tersebut. Sedangkan bunyi tersebut atau bunyi air saat mendidih dikarenakan perubahan tekanan yang ada dalam teko, di mana partikel gas yang ada di dalam terdesar oleh pergerakan partikel gas lain yang menjadikan gas keluar dari teko sehingga menyebabkan bunyi teko seperti peluit.
Berikutnya, larutan. Larutan adalah suatu campuran yang bersifat homogen. Larutan memiliki komposisi merata atau serba sama di seluruh bagian volumenya. Komponen dari larutan yaitu zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut adalah zat yang terdispersi atau tersebar merata dalam zat pelarut. Zat pelarut adalah zat yang mendispersikan komponen-komponen zat terlarut. Contoh pelarut adalah H2O atau air. Antara zat terlarut dan pelarut menyatu dan tidak bisa dibedakan keduanya. Contohnya, larutan adalah larutan gula atau gula adalah zat terlarut dan air sebagai pelarutnya. Zat terlarut biasanya merupakan komponen yang jumlahnya sedikit, sedangkan pelarut adalah komponen yang terdapat dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan jumlah zat terlarut, larutan dibagi menjadi 3, yakni larutan jenuh, larutan tidak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan jenuh yaitu suatu larutan yang mengandung sejumlah solut yang larut dan mengadakan kesetimbangan dengan solut padatannya. Atau dengan kata lain, larutan yang partikelnya tepat habis bereaksi dengan reaksi atau zat dengan konsentrasi maksimal. Larutan tidak jenuh yaitu larutan yang mengandung solut atau zat terlarut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Atau dengan kata lain, larutan yang partikel-partikelnya tidak tepat habis bereaksi dengan reaksi atau masih bisa melarutkan zat. Larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh yaitu suatu larutan yang mengandung lebih banyak solut daripada yang diperlukan untuk larutan jenuh. Atau dengan kata lain, larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut sehingga terjadi endapan. Larutan jenuh, jika larutan berada pada keadaan di mana jumlah maksimal suatu larutan yang masih dapat larut dalam suatu pelarut. Larutan tidak jenuh, jika jumlah yang dilarutkan masih lebih kecil daripada jumlah zat terlarut pada keadaan jenuh. Larutan lewat jenuh, jika jumlah zat yang dilarutkan masih lebih banyak daripada jumlah zat terlarut pada keadaan jenuh. Dan pada keadaan ini akan terdapat zat yang tidak larut atau zat yang mengendap. Bisa kita lihat pada gambar larutan di bawah ini, di mana perbedaan antara larutan belum jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Di mana pada larutan belum jenuh, campuran belum atau tidak dapat bercampur dengan sempurna. Sedangkan pada larutan tepat jenuh dapat bercampur dengan sempurna. Sedangkan pada larutan lewat jenuh dia tidak dapat larut lagi sehingga terjadi endapan di dasar permukaan gelas atau permukaan wadah. Sekian video dari saya. Terima kasih.